Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi kataba alaina kama kataba alal ladzina min qablina syiyam. Tsumma afdhalus shalah wa azkat taslimi ala khairil anam habibina wa syafi'ina wa uswatina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiz ziham. Amma ba'du, ya ma'asyiral ikhwan muslimin muslimat dimanapun anda berada dan segenap pemirsa dari MBCNO channel Nganjuk, juga kepada segenap subscriber di channel ini. Alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah menjalankan satu ibadah, satu rangkaian upaya, yang dari upaya ini diharapkan kita menjadi orang yang sehat jasmani. Sebagaimana pada pertemuan sebelumnya kami sampaikan bahwa dengan berpuasa insya Allah kita akan menjadi sehat, sumu tashihu. Kemudian dalam satu ayat Allah mengingatkan kepada kita bahwa target utama dari puasa itu tidak lain la'allakum tattaqun, supaya kalian, kalau saya boleh mengartikan, saya mengambil makna yang sedikit agak berbeda. Kalimat yang dipilih di sini bukan la'allakum muttaqun, bukan semoga kalian menjadi orang yang bertakwa, tidak, tapi yang dipilih kalimatnya adalah la'allakum tattaqun, menggunakan kata kerja. Artinya target utama dari puasa ini adalah supaya kita berusaha menjadi orang yang bertakwa. Kalau saya ibaratkan, syahadat itu adalah pondasi dari bangunan keimanan yang ada dalam hati kita, bangunan keislaman yang dibangun di atas hati kita, maka sholat itu adalah tiangnya. Dan puasa itu adalah temboknya. Sehingga dengan tertutup rapatnya bangunan keislaman kita, dengan puasa itu yang menjadi tembok dari keislaman kita, maka maling-maling, pencuri-pencuri itu tidak bisa masuk ke rumah Islam kita dengan begitu saja, dengan enak celonong masuk, tidak bisa. Rasulullah mengungkapkan dengan sebuah kalimat, innamas syiyamu junnah, puasa itu hanyalah menjadi sebuah tameng. Dan uniknya Rasulullah mengungkap kalimat ini dengan adatul hasr, dengan satu kalimat yang menggunakan makna hanya, yaitu menggunakan kata innama. Seakan-akan tameng dari hati kita agar kita tetap bisa berusaha menjadi orang yang bertakwa adalah puasa. Seakan-akan seperti itu. Dan Rasulullah melanjutkan dengan kalimat fala yarfusu wala yajhal. Karena puasa ini menjadi tameng, maka janganlah melakukan perbuatan yang keji, dan jangan melakukan perbuatan seperti perbuatan orang bodoh. Innamas syiyamu junnah. Jadi puasa ini merupakan tameng yang melindungi hati kita dari keburukan-keburukan. Ini sebenarnya bisa kita rasakan. Banyak di antara kita yang ketika bulan puasa, ketika di luar bulan puasa kita ini ngomong sembarangan. Bagi anak-anak muda-muda yang masih pacaran, kadang pun di luar bulan puasa biasa santai dengan pacar-pacarnya. Bagi ibu-ibu, ketika di luar bulan puasa ngerumpi itu enjoy saja, kadang di antara kita pun sempat berpikir mengucapkan kalimat eman poso nih. Ini
Ini sebuah realita yang kita rasakan. Kita kadang menyayangkan puasa kita. Inilah sebenarnya makna bahwa puasa itu sebagai tameng. Kalau kita benar-benar berpuasa dan membuka kesadaran dengan kalimat eman posone ini kita lanjutkan di luar bulan puasa, maka harapan Allah untuk kita berusaha menjadi orang yang bertakwa akan tergapai. Dan upaya menggapai ketakwaan dengan puasa ini sangat-sangat bisa kita lakukan. Sehingga dengan kita selalu menjaga hati kita, selalu melindungi hati kita, menjaga mulut kita, maka kita akan menjadi pribadi yang positif di kemudian hari, dan upaya menggapai tingkatan takwa akan kita dapatkan. Kalau tadi saya gambarkan bahwa pondasi keislaman kita adalah syahadat, pilarnya adalah sholat, dan temboknya adalah puasa, maka takwa itu ibarat genteng dari bangunan keimanan kita. Yang dengan terpasangnya genteng itu, maka semua yang ada di dalam bangunan keimanan itu terjaga dari panas dan terjaga dari hujan. Ini target utama dari puasa. Lantas, ma'asyiral ikhwan, bagaimana agar logikanya bahwa dengan berpuasa kita bisa menjadi orang yang bertakwa? Sudah ada satu kalimat satu alasan yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa dengan berpuasa kita sendiri sudah sering bisa berpikir eman posoni. Satu. Yang kedua, dengan berpuasa Allah menjaga darah kita, menjaga hati kita, menutup celah-celah pintu masuk setan. Karena inna syaitana yajri majrad dam. Setan itu berjalan di tubuh manusia seiring perjalanan darah menurut sebagian makna. Seiring perjalanan darah ini menurut sebagian makna. Menurut pemahaman yang lain, makna yang lain, setan itu bisa mengganggu manusia seperti perjalanan darah di tubuh manusia. Maksudnya, darah itu mengalir begitu lancar di tubuh manusia, maka setan bisa keluar masuk mengganggu hati manusia seperti perjalanan darah itu sendiri. Terlepas dari semua makna ini, beliau Al-Imam Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali menyampaikan bahwa hikmah utama Allah memerintahkan kita berpuasa, di antaranya adalah dengan puasa akan menyebabkan tubuh kita secara fisik menjadi lemah. Dan ketika secara fisik menjadi lemah, maka syahwat kita, kemauan kita akan ikut melemah. Ketika syahwat melemah, maka potensi yang tersembunyi dalam diri kita untuk kuat beribadah itu yang menguat. Dari sinilah kesehatan rohani kita dapatkan dengan berpuasa. Namun apa yang saya sampaikan ini kemudian jangan dikiaskan dengan kenyataan di kehidupan kita. Banyak di antara kita, saya sendiri mungkin, bahkan operator yang mendampingi saya dalam rekaman ini, atau bahkan panjenengan mungkin merasakan ketika berpuasa ternyata ada sesuatu yang malah semakin kuat menggoda di dalam sarung itu. Kita kadang merasakan seperti itu. Kenapa berpuasa kok malah menggoda? Ya, karena puasa kita tidak seperti puasa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Bagaimana tidak kita berbuka puasa, oke, makanan yang kita konsumsi demikian banyaknya. Pola makan kita dalam bulan Ramadan ini luar biasa. Saya pernah punya pengalaman menjadi penjual jamur.
Kalau di luar Ramadan saya biasa bisa habis 5 kilo, 6 kilo. Kalau bulan Ramadan ternyata habis sampai 10 kilo atau bahkan 12 kilo. Artinya pola makan kita di bulan Ramadan ini jauh lebih dahsyat daripada pola makan kita di dalam Ramadan, jauh lebih dahsyat dari pola makan kita di luar Ramadan. Inilah yang menyebabkan kenapa ketika kita berpuasa sampai hari ini tidak ada pengaruh pada melemahnya fisik kita. Kemudian dari lemahnya fisik ini menutup celah setan mengganggu hati, mengganggu kita. Tapi sebaliknya di bulan Ramadan ini setan dan nafsu kita menjadi semakin kuat karena pola makan kita menjadi semakin ganas. Sebaliknya kalau kita makan puasa cukup sekedarnya saja. Nah ini nanti gimana dengan anak-anak? Kan akan muncul pertanyaan seperti itu. Oke lah, kalau untuk penyemangat anak-anak monggo dimasakkan yang enak biar anak-anak lebih semangat berpuasa. Tapi kita yang sudah dewasa, kita yang sudah tua ini, kalau kita tidak merubah pola makan kita, masih tetap seperti puasa-puasa sebelumnya, maka kita akan tetap seperti itu. Dan puasa kita tidak akan pernah menjadi junnah, tidak pernah menjadi tameng. Dan perilaku kita akan tetap seperti itu. Perilaku kita, syahwat kita akan semakin menguat. Ketika manakala syahwat semakin menguat, maka kemampuan ibadah kita juga akan tetap melemah. Semangat ibadah kita akan lemah. Mas Wahab bohong. Nyatanya kita dalam bulan puasa bisa tarawih 20 rakaat. Oke. Kita tarawih 20 rakaat. Bagi yang 20 rakaat atau 8 rakaat dengan durasi yang cukup panjang, kita masih kuat di bulan Ramadan. Tapi kenapa di luar Ramadan kita jadi gak kuat? Kenapa di bulan Ramadan kita sholat sunnah malam 2 rakaat saja kita sering kelewat? Ya itu tadi, karena tarawih kita lebih terpengaruh kepada anut grubyuk. Coba seandainya di dalam Ramadan ini yang sholat tarawih hanya 2 orang seperti biasanya, mungkinkah kita kira-kira masih tetap istiqomah tarawih? Coba seandainya di masjid tidak begitu banyak orang yang menggoda kita untuk kemudian ikut-ikut datang di musola di masjid, karena kalau tidak datang nggak enak dengan tetangga, dengan hendetolan. Kalau di masjid tidak ada orang, tidak ada yang tadarusan, mungkinkah kita juga ikut tadarusan di masjid dan di rumah kita membaca Al-Quran sampai khatam? Sangat kecil kemungkinan kita akan melakukan. Itu semua karena syahwat kita yang dominan. Dominannya syahwat kita karena perut kita yang terisi penuh. Dominannya syahwat kita karena kekuatan tubuh kita masih tetap seperti sedia kala, tidak melemah. Sebaliknya ketika kita melemah kekuatan tubuh kita, maka syahwat kita akan melemah. Saat syahwat kita melemah, gangguan setan akan melemah. Saat gangguan setan akan melemah, saat itulah nur yang masuk dalam hati kita, dalam qalbu kita akan menguat. Saat hati kita menguat, maka saat itulah semangat ibadah kita dan nilai ibadah kita menguat. Maaf, kita masih sering terjebak dengan aspek kuantitas. Kita masih sering melupakan aspek kualitas. Kadang kita berpikir sholat tarawih 20 rakaat itu sudah sangat bagus bagi kita. Itu baru kuantitas. Tapi kualitasnya hati kita belum pernah masuk. Buktinya apa? Setelah Ramadan semangat untuk menjalankan 20 rakaat itu lenyap sama sekali. Setelah Ramadan semangat kita untuk tadarus Al-Quran, membaca Al-Quran hilang total. Maka itu bukti bahwa kualitas dari ibadah kita di bulan Ramadan ini masihlah sangat lemah. Kita hanya mengejar kuantitas, mengejar ibadah secara zahiriyah saja, namun batin kita tidak pernah ikut betul-betul berpuasa. Dan inilah yang menyebabkan kenapa kemudian
puasa kita tidak pernah bisa merubah kita setelah Ramadan menjadi pribadi yang lebih baik. Semoga sedikit perenungan ini bisa kita pikirkan dan bisa membuat saya secara pribadi menjadi lebih baik, dan kita semua setelah Ramadan ini ditakdirkan oleh Allah menjalani kehidupan yang menjadi lebih baik dan bisa mengurangi potensi-potensi menguatnya syahwat kita. Sebaliknya, dengan dalam Ramadan ini semoga kita diberi kesempatan untuk menjaga kualitas ibadah kita, dan dari kualitas ibadah itulah nantinya semoga Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang tattaqun, bukan lagi tidak muttaqun, orang yang berusaha bertakwa, senantiasa berusaha dan berusaha untuk menjadi orang yang bertakwa. Al-afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.